Record. Udah nge-record tuh. Dan mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hari ini kita dari kelompok 12 mau presentasi dan menerangkan sedikit terkait konsep lembaga keuangan mikro yang beranggotakan Taufik Azizah, Amanda Rizky, Ahmad Anwari, Miftahul Anwar, Ilham Febrian, kemudian yang terakhir ada Ridwan Hazmi Maulana. Langsung masuk ke pengertian. LKM sendiri merupakan lembaga yang menyediakan berbagai bentuk pelayanan keuangan, termasuk diantaranya kredit, tampungan, asuransi, dan transfer uang bagi orang atau keluarga miskin yang berpenghasilan rendah dan untuk usaha mikro mereka. Sedangkan lembaga mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang bekerja menurut konsep syariah dengan prinsip perbagian untung rugi sebagai metode utamanya. Konsep dasar lembaga keuangan mikro syariah sendiri itu ada 3. Yang pertama ada memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga selaku pengusaha mikro sebagai bagian dari pelaku ekonomi. Kemudian yang kedua, membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah membantu memecahkan kebutuhan dan yang mendesak yang seringkali dihadapi oleh warga. Kemudian macam-macam dari LKMS sendiri ada 4. Yang pertama adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang biasa kita sebut BPRS. Kemudian yang kedua ada Bayatul Mal wa Tamwi atau yang biasa kita sebut BMT. Dan yang ketiga ada Koperasi Syariah. Kemudian yang terakhir ada Unit Mikro Syariah oleh Bank Umum Syariah. Akan dijelaskan satu-satu dari BPRS. Yang pertama, Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. BPRS merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dan disebutkan bahwa BPR itu lembaga keuangan bank yang memaksakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, konsep BPR syariah beroperasinya berdasarkan BPR konvensional, namun bedanya menggunakan prinsip syariah. Selain itu, BPR syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. Next. Selanjutnya yang kedua, Baitul Mal wa Tamwi, dalam kurung BMT. Merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT bukan lembaga sosial, tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana, sumbangan sosial, zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan. BMT ini juga berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya. BMT atau KSPPS sering disebut juga dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah LKM. Berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menyediakan permodalan bagi masyarakat usaha mikro dan kecil. Saat ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kurung UMKM sampai dengan akhir tahun 2011 secara umum
ada sekitar 1.807.598 unit koperasi, yang mana sebanyak 71.365 unit merupakan koperasi simpan pinjam, dan kurang lebih 5.500 unit diantaranya adalah BMT. Lanjut. Yang ketiga, koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan koperasi yang memiliki tujuan dengan usaha berdasarkan aturan syariah. Koperasi syariah menerapkan beberapa aspek dalam menjalankan kegiatan guna melayani para anggotanya. Koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah diperkenakan menghimpun dana dari para anggota maupun masyarakat baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka. Selain itu, dalam koperasi syariah, konsep yang dipakai itu bagi hasil yang sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing dan keputusan yang ditetapkan secara musyawarah. Next. Oke, saya akan melanjutkan yaitu yang bagian keempat, yaitu tentang unit mikro syariah oleh Bank Umum Syariah. Jadi kalau kita ketahui perbankan syariah ini mulai mempertimbangkan yaitu memiliki usaha kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UKM yang mana sekarang sedang dominan di masyarakat. Lembaga tersebut dibentuk lebih sederhana dan juga lebih mudah. Tetapi ini juga memiliki produk utama namun dikembangkan menjadi produk-produk yang dapat dilirik para pengusaha UMKM. Di Indonesia, unit mikro dari Bank Umum Syariah antara lain tuh ada BTPN Syariah, ada Bank Mandiri Mikro, dan ada BRI Mikro. Jadi saya ingin menambahkan sedikit yaitu tentang penjelasan ini. Jadi koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tanwil ini merupakan singkatan dari KJKS atau biasa disebut dengan Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang mana koperasi ini simpan pinjam dan pembiayaan syariah KSSPS, yang mana merupakan koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan. Dan juga secara konsepsi BMT ini Baitul Mal wa Tanwil adalah lembaga yang di dalamnya mencakup dua kegiatan sekaligus, yaitu menerima titipan dana zakat, ada infak dan juga ada sodako, serta melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi di sektor usaha mikro dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan. Mungkin ini penjelasan dari saya tentang unit mikro syariah oleh Bank Umum Syariah. Oke, selanjutnya. Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa LKM merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediari yang bertujuan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan atau profit motif saja, tetapi mempunyai tujuan lain, yakni tujuan sosial yang kegiatannya lebih bersifat community development. Next. Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah, kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian menurut prinsip syariah. LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Di samping itu, LKMS juga wajib membentuk DPS yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah. Next. LKMS dalam menjalankan usahanya berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan atau kabupaten atau kota. Jika LKMS melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten atau kota, maka ia wajib merubah bentuknya menjadi bank. Dalam hal pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM, baik yang berbadan hukum, koperasi, dan perseroan terbatas dilakukan oleh OJK. Next. Kemudian saya menambahkan sedikit dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, semakin mengukuhkan eksistensi LKM sendiri.
di Indonesia untuk menginvestigasi aktivasinya yang selama ini dianggap bermasalah dan tidak memiliki kepastian hukum. Namun, lahirnya Undang-Undang LKM ini juga menimbulkan persoalan baru, terutama terkait dengan pengaturan LKMS seperti BMT dan KSPPS yang berbadan hukum koperasi. Sebelumnya dilakukan Undang-Undang LKM, BMT, dan KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro yang mayoritas sendiri itu bentuk hukumnya adalah koperasi. Jadi sehingga pengaturannya itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi juga, pengawasan dan pembinaan yang di bawah Kementerian Koperasi itu usaha kecil dan menengah jika melihat Pasar 29 Nomor 1 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro secara jelas diatur bahwa LKM yang telah beroperasi sebelumnya itu berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro seperti BMT atau BTM, wajib mendapat izin usaha dan dilakukan oleh OJK. Hal ini juga berlaku bagi BTM yang ada sebelum diundangkannya BMT. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.